Tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita bila mendengar kata humas atau public relation. Yap, sering kita jumpai keberadaan humas pada sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi sebagai pihak yang memberikan informasi atau keterangan pers kepada publik. Jadi, apa sih sebenarnya humas atau public relation ini? Frank Jeffkin mendefinisikan humas sebagai kegiatan merangkum keseluruhan komunikasi yang direncanakan, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayak untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dengan berlandaskan pada saling pengertian dan diharapkan dapat menciptakan dampak berupa perubahan yang bersifat positif. Berikut ini merupakan 4 periode sejarah perkembangan public relation di Indonesia menurut Rosadi Ruslan. Periode pertama ini dimulai pada tahun 1962, di mana melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah di Indonesia untuk memiliki bagian atau divisi humas secara resmi yang secara garis besar memiliki 2 tugas, yaitu tugas strategis, ikut serta dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh pimpinan hingga pada proses pelaksanaannya. Tugas taktis meliputi memberikan informasi, juga motivasi, serta melakukan pelaksanaan komunikasi secara 2 arah untuk menciptakan citra baik dari lembaga atau institusi yang menaunginya. Periode kedua terjadi di antara tahun 1967 hingga 1971. Periode ini disebut juga sebagai periode humas kedinasan pemerintahan. Pada periode kedua ini, terjadi pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan atau Bako Humas Pemerintah. Kemudian, pada tahun 1967, didirikan pula Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Negara yang disingkat menjadi Bakor, yang mana secara ex officio dipimpin oleh pimpinan dari tiap departemen. Kemudian di tahun 1970 sampai 1971, melalui Surat Keterangan Menteri Penerangan Nomor 31, Bakor diubah namanya menjadi Bakor Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Bakor Humas juga ditetapkan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Periode ketiga terjadi dalam kurun waktu tahun 1972 hingga 1993. Periode ketiga ini juga disebut sebagai periode kemunculan public relation di kalangan profesional pada lembaga swasta. Pada tanggal 15 Desember 1972, didirikan suatu wadah profesi public relation yang disebut Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia oleh kalangan praktisi public relation swasta dan pemerintah, yang pendirinya antara lain Wardiman Joyonegoro, Marah Jones, dan lain-lain. Pada akhir tahun 1993 di Bandung, dalam acara Konvensi Nasional Humas, ditetapkan Kode Etika Humasan Indonesia atau KEKI. Selain itu, Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau IPRA dan ASEAN Public Relations Organization atau yang disingkat sebagai FAPRO. Pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta, dibentuk suatu wadah profesi humas, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI. Tujuan dibentuknya APRI adalah untuk membentuk organisasi perusahaan public relation yang bersifat independen. Periode keempat berlangsung dari tahun 1995 hingga sekarang. Dalam periode ini, public relation di kalangan profesional khusus swasta, khususnya di bidang industri pelayanan jasa, semakin berkembang dengan indikator sebagai berikut. 1. Terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang pada tanggal 27 November 1995. 2. Pada 13 September 1996, berdiri Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau yang disingkat sebagai Forkamas. 3. Sesuai dengan Surat Keterangan Bapepam Nomor 63 Tahun 1996 tentang perlunya pihak emiten atau perusahaan yang telah go public pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya untuk memiliki lembaga corporate secretary. 4. Pada 11 November 2003, didirikan Public Relations Society of Indonesia atau PRSI di Jakarta. August Parengkuan ialah orang pertama yang memimpin masyarakat PR Indonesia. Beliau merupakan salah satu wartawan senior dan merupakan mantan Ketua Perhumas Indonesia.